Selanjutnya, Bupati Sumedang akan menyampaikan best practice penanganan stunting. Di Sumedang sudah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan sudah ada 60 daerah yang ingin melakukan replikasi. Waktu Bapak 10 menit, tapi kalau kurang dari 10 menit lebih baik. Ya, kami persilakan, boleh pakai pantun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para Menko, para Menteri, Pak Jaksa Agung, Pak Kepala BPKP, para Kepala Daerah dan Forkopimda Provinsi, Kabupaten, Kota se-Indonesia. Izinkan saya memulai dengan pantun, boleh Pak Menko? Ayu Ting Ting sedang syuting. Mana cakepnya? Ayu Ting Ting sedang syuting. Ayo cegah stunting sebelum genting. Baik. Saya belum bunting ya. Baik, pertama saya menyampaikan ada arahan Pak Presiden bagaimana kita harus memanfaatkan teknologi untuk mempercepat, mempermudah urusan masyarakat. Di Sumedang, saya senantiasa menyampaikan kepada seluruh ASN, apabila kita mempermudah urusan rakyat, Allah Tuhan akan mempermudah urusan hidup kita. Itu nilai yang senantiasa saya sampaikan. Apabila kita mengatasi kesulitan rakyat, Allah Tuhan akan mengatasi kesulitan kita. Untuk itulah, Bapak saya hormati, perkenankan saya Doni Ahmad Munir, Bupati Sumedang. Sumedang dikenal sebagai kota pusat ilmu pengetahuan. Maksudnya banyak tahunya Pak Menko. Dan kalau kata Pak Gubernur Jawa Barat, hanya ada satu kabupaten di Indonesia yang di antara warganya tidak ada rahasia. Karena semuanya tahu. Jadi semuanya tahu. Baik, inilah Ibu dan Bapak framework kami. Kami mulai memimpin 2018, kapasitas birokrasi pejabat kami rendah. Bahkan skip kami Pak Ateh, ranking 27 dari 27 kabupaten kota. Stunting kami 32,20%. Dan ini masuk lokus 100 prioritas dari TNP2K untuk percepatan penurunan stunting. IPM rendah, NIB terbatas. Kemudian alhamdulillah setelah tahun 2022, kapasitas birokrasi pemerintah kami semakin membaik dan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Indeks SPB kami dari 2,46 menjadi 3,84. Bagaimana kami bisa merubah ini? Tentunya tidak lepas dari SPBE, IGOP sebagai pengungkit tata kelola pemerintahan. Karena dengan SPBE ini kami bisa cepat memperoleh data yang akurat, yang tepat dan real time, sehingga bisa memproses pengambilan keputusan secara cepat dan lebih baik lagi. Dan alhamdulillah dampak dari SPB yang meningkat dari 2,4 ke 3,84 ini, kebetulan SPB kami tertinggi di Indonesia. Dulu kami berguru ke Banyuwangi dan Kota Bandung. Mohon maaf Ibu Ipuk, sekarang Banyuwangi terkalahkan kembali. Kemudian stunting kami dari 32, Riskesdas ke 8,27. Jadi intinya SPBE sebagai pengungkit tetap ditopang oleh mobilisasi dan orkestrasi jenjang lintas pemerintahan dan lintas stakeholders. Jadi bagaimana dimobilisasi seluruh kekuatan masyarakat dan diorkestrasi. Jadi SPBE ini tool tetap, karena SPBE bukan hanya teknologi, tapi ada soal people dan governance. Jadi tidak hanya berkaitan dengan teknologi. Ini proses bisnis stunting kami
Intinya kami melakukan mobilisasi seluruh stakeholders. Contohnya, kader posyandu kami ada 9.000 lebih dan ada 1.704 posyandu. Kami latih kader posyandu bagaimana mereka paham apa penyebab stunting, karena apa, dan bagaimana mengatasi stunting. Kemudian kader posyandu kami latih bagaimana bisa memanfaatkan platform digital. Kami punya aplikasi namanya Simpati, Sistem Pencegahan Stunting Terintegrasi. Kemudian seluruh posyandu yang 1.704 kami berikan smartphone. Jadi menginput data melalui smartphone. Sehingga setiap desa penyebab stuntingnya berbeda. Dan rekomendasinya untuk intervensinya berbeda pula. Jadi spesifik dalam rangka mengatasi stunting di tiap desa. Tidak babat data sama di kabupaten. Jadi intinya stunting bisa diatasi dengan intervensi spesifik, tentunya Pak Menteri Kesehatan, dan sensitif. Caranya mobilisasi, modal sosial, dan mengorkestrasi pentahelik, akademisi, bisnis, government, media, dan government dan media. Alhamdulillah akhirnya stunting kami bisa rendah, dan ini kata kuncinya SPBE memantik manajemen data. Manajemen data akan mendorong efektivitas program, dan efektivitas program yang efektif bisa menurunkan angka stunting. Terakhir, inilah aplikasi kami. Jadi Ibu Bapak bisa lihat langsung di WA Kepo. Jadi semua orang bisa lihat. Kader posyandu, Dinas Kesehatan, Kades, Camat, Bupati bisa lihat dan tahu akan data ini. WA Kepo ini WhatsApp kebutuhan informasi pelayanan online. Jadi ada layanan digital di sini. Bahkan data kami Pak Menko Polhukam juga sudah terintegrasi dengan kepolisian. Ada Pak Indra di sini, Polres, dengan Kejaksaan Pak Iwayandriana, dan dengan Pak Dandim Pak Hendrik. Jadi comment centernya kita satukan. Jadi integrasikan. Jadi kalau mau memiliki WA Kepo, istilah di Sunda ada Wak Kepo. Jadi kepoin seperti itu. 0811 220 220. Ini real time, stunting kami bulan Agustus 8,27, kemudian di kiri adalah per bulannya. Jadi ada data balita per bulan. Lanjut, yang stunting paling banyak di usia 2 tahun sampai 5 tahun. Berarti ketika lepas susu, itu berkaitan dengan pola asuh, dengan kelas parenting biasanya. Ke bawah, 8,27% ini, kami ada 26 kecamatan, 35 puskesmas, 277 desa, kelurahan, dan 1.704 posyandu. Yang 8,27% ini, di aplikasi kami ada data statistik, data spasial, ini peta, dan ada data analitik. Jadi pakai artificial intelligence-nya untuk memberikan rekomendasi terhadap setiap persoalan di desa tentang stunting. Dari tadi kecamatan paling besar adalah yang merah, Kecamatan Jatigede. Bisa diklik Jatigede. Di Jatigede stuntingnya, si loading ya, 205, ada 1.200 lebih balita, ada 205 stunting, dan proporsinya 16%. Jadi kami punya by name, by address yang stunting, dan by masalah di setiap desa. Ini data per usianya. Kemudian Kecamatan Jatigede didapat dari Desa Manasah. Ini data per desanya. Yang paling tinggi desanya adalah 24% Desa Karedok. Diklik Desa Karedok, ini stunting di Desa Karedok. Jadi bukan makanan. Dan desanya ini memang terpencil Pak. Aksesibilitas itu menentukan juga. Di Karedok ini 24%, ke bawah silahkan. Di Karedok stuntingnya karena apa? Hasil inputan data di Karedok posyandu dan stakeholders lainnya, ini di Karedok, ke bawah terus, ke bawah. Ke bawah. Di antaranya ini, terus. Nah ini, 60% perlindungan sosial. Jadi stunting di Desa Karedok karena masih ada 40 orang belum punya BPJS. Berarti kalau membaca data ini, kebijakan bupati, camat, Pak Kepala Desa
menganggarkan APBD dan APBD untuk memberikan BPJS di desa itu. Sehingga langsung spesifik stunting teratasi. Jadi langsung nendang gitu kebijakan kita programnya. Lanjut Pak Ud misalnya. Pak Ud baru 60, berapa Pak Ud? Enggak ini ya. Ke bawah terus. Saya lihat ini ternyata beda dengan atas. Nah ini. Nah Pak Ud, ini masih loading. Di sini udah ya, di sana belum. Jadi gitu intinya, setiap desa berbeda intervensinya, berbeda penanganannya sesuai dengan persoalan yang ada di desa dan itu berdasarkan data. Jadi intinya good data make a good decision and good result. Itu intinya. Good data, good decision, and good result. Terima kasih. Cukup ya Pak? Cukup Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ikan hiu pakai daster. See you later. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada Bapak Bupati Sumedang. Beliau lihat-lihat saya terus karena beliau baru 9 menit sudah berhenti. Daripada saya stop segera berhenti. Nanti akan kita bikin kelas online, Pak Bupati bisa lebih lama yang ingin mereplikasi atau mengunjungi, syaratnya tidurnya di Sumedang katanya. Ya.